开启入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 573 sampai 574 atau episode 599 sampai 600. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan yang sebelumnya bertemu dengan dua master semesta binatang bertanduk emas, kemudian dia pun bertemu juga dengan leluhur binatang bertanduk emas. Setelah itu dia dipindahkan kembali ke ruang angkasa sektor Dewa Binatang, di mana di tempat tersebut, Luo Feng bertemu dengan penemuan-penemuan yang luar biasa, yaitu adanya patung Dewa Binatang yang lebih luar biasa daripada patung Dewa Binatang si Luo Duo. Dan pada saat ini ketika ia masih di dalam sektor Dewa Binatang, Lu Feng mulai menyadari tentang tempat tersebut. Ini adalah tempat terbatas sebenarnya dari aliansi binatang luar angkasa aku, ucap sang leluhur berkata. Bahkan para jenius dari aliansi binatang luar angkasa aku, mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Namun gurumu tamu gunung duduk telah bersedia datang padaku. Dia bahkan mendekati aku secara pribadi, untuk meminta ban master aku, tetapi aku ragu, apakah kamu akan berhasil dalam 100.000 abad. 100.000 abad di sektor Dewa Binatang hanya 10.000 tahun di jagat raya. Ucap leluhur sambil tersenyum, ini sama dengan 1 tahun dalam 1 abad, aku khawatir kamu tidak kuat mengalaminya. Lanjut sang leluhur membeberkan ceritanya. Ya baiklah, kata Luo Feng. Dia sangat mengagumi bentuk kecepatan waktu ini. Bolehkah aku bertanya apa yang diminta guru tamu gunung duduk dari kamu? Luo Feng mendesak leluhur untuk jawaban. Apa yang harus aku capai untuk keluar dari sini? Dia memberi permintaan sederhana. Ucap leluhur memandang Luo Feng, kemudian dia akhirnya mengungkapkan, jika kamu dapat mengalahkan aku, maka kamu bisa keluar. Apa? Mengalahkan kamu? Mendengar itu, mata Luo Feng terbelalak terkejut bukan main. Bagaimana dia bisa mengalahkan leluhur aliansi binatang luar angkasa? Itu sama saja dengan mengalahkan master tertinggi semesta. Kamu pasti bercanda, leluhur tersenyum. Aku akan mempertahankan kekuatan dan kekuatanku pada tingkat yang sama dengan tubuhmu yang suci, katanya. Tubuh suciku akan menggunakan kekuatan yang sama dengan milikmu, jadi jika kamu mampu mengalahkan tubuh suci yang sama seperti milikku, kamu bisa keluar dari sini. Bagaimana mungkin? Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Kamu adalah penguasa tertinggi semesta. Teknik dan metode kamu semuanya keluar dari dunia ini, bahkan jika master semesta ada di sini, dia tidak akan bisa melakukan ini. Jangankan penguasa semesta, master penguasa tertinggi alam semesta lain, bahkan mungkin tidak bisa menyelesaikan syarat ini. Ucap Lu Feng dengan mata terkejut. Benar, seorang master semesta tidak akan bisa melakukan ini, kata leluhur kepada Luo Feng. Tapi master tertinggi semesta lain akan mampu melakukannya. Karena ini hanyalah tubuh aku yang lain, yang terbaik yang bisa ia lakukan adalah menekan seorang master semesta. Tetapi untuk menekan master tertinggi alam semesta, tubuh ini tidak cukup. Apakah itu berarti, aku harus menjadi master tertinggi semesta untuk keluar dari sini? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Mustahil, betapa keterlaluannya hal ini. Gumam Lu Feng dalam hatinya, tidak peduli seberapa percaya diri Luo Feng, dia tidak akan berani mengatakan bahwa, dia bisa menjadi master tertinggi semesta dalam 100.000 abad, dia tidak mengira guru tamu gunung duduk akan sebodoh itu. Terlepas dari seberapa kondusifnya, tanah yang terbatas dari aliansi binatang luar angkasa ini, tidak ada syarat untuk membawanya menjadi master tertinggi semesta. Selain itu, tentu saja tidak mungkin seorang master tertinggi semesta dapat diolah di sini. Penanaman jalur Dewa Binatang, jalur ruang waktu, dan banyak jalur lainnya hanya bisa mengarah ke tingkat master semesta. Inilah batasnya, tidak ada cara yang tepat untuk menjadi penguasa tertinggi semesta. Jika seseorang ingin menjadi penguasa tertinggi semesta, satu-satunya cara adalah bergantung pada diri sendiri.
Ini adalah apa yang dikatakan tamu gunung duduk kepada Luo Feng di masa yang lalu. Jangan khawatir, kata leluhur. Gurumu telah memberi kamu secercah harapan. Ucapnya sambil tersenyum lagi. Luo Feng menghela nafas lega. Mungkin permintaan itu tidak akan terlalu keterlaluan. Ketika kamu berada di level abadi, kata leluhur, aku hanya bisa menggunakan teknik puncak pada standar Master Semesta. Ketika kamu telah mencapai level Ksatria Alam Semesta, aku bisa menggunakan teknik pamungkas pada standar Master Semesta. Ketika kamu telah menjadi Master Semesta, saat itulah aku dapat menggunakan teknik aku yang paling kuat. Apakah kamu abadi, seorang Ksatria Alam Semesta, atau penguasa alam semesta? Tubuhku ini akan mempertahankan tingkat tubuh yang sama sucinya dengan kekuatan milikmu, ucap sang leluhur meyakinkannya. Aku juga akan bertindak sesuai dengan tingkat pemahaman hukum kamu. Semakin meningkat, semakin banyak teknik yang bisa aku gunakan. Luo Feng berdiri diam. Teknik puncak pada standar Master Semesta. Tentu saja, kata leluhur seakan membaca pikirannya. Teknik puncak yang akan aku gunakan, pasti yang paling dekat dengan yang terakhir. Mendengar itu, Luo Feng tenggelam dalam keputusasaan. Dia hanya makhluk abadi, namun dia harus bertarung dengan leluhur binatang luar angkasa. Meskipun sang leluhur hanya akan menggunakan teknik puncak terendahnya, namun dengan teknik pamungkas pada standar Master Semesta, itu pasti sudah mirip dengan teknik pamungkas. Mengalahkan, bagaimana aku bisa, makhluk yang abadi, menciptakan teknik pamungkas dari Master Semesta? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ini pasti sebuah lelucon. Yang abadi, untuk menciptakan teknik pamungkas dari Master Semesta. Itu tidak pernah terdengar. Mustahil. Jika aku ingin mencapai terobosan dan menjadi ksatria alam semesta, maka leluhur akan menggunakan teknik pamungkas terkuat dari penguasa semesta, pikir Luo Feng. Menilai dengan teknik sang leluhur, aku takut teknik pamungkas terkuat dari tingkat Master Semesta, yang akan dia gunakan akan jauh lebih kuat, daripada yang dimiliki pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng tidak bisa menahan dan tenggelam dalam keputusasaan. Ketika aku telah menjadi Master Semesta, sang leluhur tidak akan menahan lagi. Dia akan memberikan semuanya. Putus asa. Setelah membandingkan, berada di level abadi akan lebih penuh harapan. Sebagai seorang yang abadi, dia harus menciptakan teknik ulung dari seorang Master Semesta, ini pasti hanya mimpi. Leluhur masih tersenyum ketika dia melanjutkan, itulah mengapa aku pikir kamu tidak akan bisa berhasil, bahkan jika kamu punya waktu ribuan tahun. Itulah sebabnya, ketika guru kamu tamu gunung duduk membuat taruhan dengan Keten Master 100.000 abad, aku penuh keyakinan bahwa aku tidak akan kehilangan taruhan. Hahaha, jika kamu ingin mencapai ini, kamu memiliki dua jalur untuk dipilih. 1. Pada tingkat abadi, kamu dapat menciptakan teknik pamungkas dari Master Semesta. 2. Kamu bisa tinggal di sektor Dewa Binatangku cukup lama, untuk menjadi Master tertinggi semesta. Hanya ada dua jalan, lanjut leluhur, jadi untuk menjadi ksatria alam semesta atau penguasa alam semesta atau apapun, jangan berpikir lagi. Saat kamu kehilangan fokus dalam mencoba meningkatkan pemahaman hukum kamu, jumlah waktu yang kamu perlukan dan gunakan akan terus menumpuk. Dari abadi ke puncak ksatria alam semesta, pemahaman hukum ini saja, akan memakan waktu yang lama, membuatnya semakin tidak mungkin bagi kamu, untuk berhasil dalam 100.000 abad. Kamu hanya memiliki dua jalur. Salah satu dari mereka agak mungkin. Untuk menjadi penguasa tertinggi semesta, ada jejak kemungkinan. Menjadi makhluk abadi yang menciptakan teknik pamungkas dari penguasa semesta, ada juga jejak kemungkinan. Leluhur tidak pernah kehilangan senyumnya saat berbicara dengan Luo Feng. Dia menambahkan, tentu saja, itu hanya akan menjadi jejak kemungkinan. Aku, misalnya, berpikir bahwa kamu tidak akan dapat mencapai semua ini sama sekali. Aku pikir kamu akan terjebak di sektor Dewa Binatang selamanya. Luo Feng merasa tak berdaya. Tidak mengherankan kalau leluhur, yang berdiri tinggi di puncak alam semesta, akan berani mengambil risiko seperti itu. Tidak heran dia begitu percaya diri. Jejak kemungkinan, mungkin, tetapi hanya pada skala teoritis murni. Pada kenyataannya, peluangnya mungkin tidak lebih dari satu dari ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sektor Dewa Binatang terbuka untukmu, kata leluhur. Kamu bisa menggunakannya untuk kultivasi kamu. Leluhur memberi isyarat untuk menunjukkan sekitarnya. Di kejauhan, Luo Feng bisa melihat bahwa banyak patung, dan bagian dari dataran bersinar terang.
Sebuah domain yang lebih jauh lagi bersinar dengan sangat terang sehingga sinar itu seolah melesat ke langit. Patung, tanah, gunung yang jauh, dan tebing, kata leluhur. Beberapa di antaranya memiliki ukiran hukum, dan beberapa memiliki teknik rahasia. Ada semua jenis teknik seperti teknik amplifikasi tubuh yang suci, teknik amplifikasi jiwa, teknik pertempuran jarak dekat, teknik serangan jiwa, teknik senjata kekuatan spiritual. Kamu dapat memiliki semua yang kamu inginkan di bawah matahari. Tingkat daya berkisar dari yang kuat hingga yang terkuat. Kami bahkan memiliki puluhan teknik terbaik dari para master semesta. Pelajari keinginan hati kamu. Di mana-mana di sektor Dewa Binatang ini terbuka untukmu, ucap leluhur mengulanginya sambil tersenyum. Kamu bisa meneliti setiap teknik rahasia, mengembangkan bakatmu, dan kemudian menciptakan keajaiban. Hahaha, jika kamu ingin tantangan, aku siap untuk memenuhi kewajiban kapan saja. Tentu saja, jika kamu benar-benar menjadi penguasa tertinggi semesta, tidak perlu ada tantangan lagi. Kamu sudah berhasil, nikmati melihat-lihat, selamat belajar, aku akan menunggu tantangan kamu, hahaha. 100.000 abad, menarik, leluhur tertawa lagi, lalu menghilang ke udara. Luo Feng mendarat setelah leluhur pergi. Dia mendarat di samping danau dan duduk dengan menyilangkan kakinya. Dia menenangkan dirinya. Setelah itu, dia membuka matanya dan mulai memikirkan tantangan itu. Master Zuosan membayar harga yang sangat besar, untuk mendapatkan kesempatan ini bagi aku. Namun, bagaimana aku bisa mengalahkan leluhur di tubuh manapun? Dengan menjadi penguasa tertinggi semesta, itu terlalu jauh dari aku. Menciptakan teknik pamungkas tingkat master. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku memiliki pemahaman hukum yang rendah, dan hampir tidak pada tingkat ksatria semesta. Aku perlu pemahaman hukum jika aku ingin membuat teknik. Bagaimana aku bisa membuatnya jika aku tidak memilikinya? Bahkan jika aku menggunakan konsepsi Dewa Binatang buas aku, itu masih sedikit lebih baik daripada pemahaman hukum aku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Pemahaman hukum dan konsepsi Dewa Binatang adalah dua dasar teknik. Dia perlu melengkapi pemahaman hukum. Adapun konsepsi Dewa Binatang, dia harus setidaknya menghafalnya. Sayangnya, aku memiliki pemahaman hukum yang rendah dan konsepsi binatang buas. Bagaimana mungkin bagi aku untuk menciptakan teknik pamungkas tingkat master semesta? Gumam Lu Feng pada dirinya sendiri. Kemudian Luo Feng melihat sekeliling. Master Zuosan telah mengatur aku untuk berada di sini. Apakah itu berarti, sektor Dewa Binatang dapat membantu aku mencapai itu? Luo Feng bangkit dan terbang ke patung Dewa Binatang emas di sampingnya. Dewa Binatang emas adalah manifestasi dari hukum ruang angkasa dan hukum emas, dan Luo Feng mengikuti jalannya. Luo Feng mendarat di depan patung Dewa Binatang emas yang menjulang. Itu adalah kadal raksasa dengan tanduk di kepalanya. Dia memiliki 4 cakar, dan satu di kiri atas merobek tanah. Ekornya mencambuk, ada ukiran rumit pada sisiknya, dan ukiran itu berbeda dari yang ada pada Dewa Binatang Luo Feng. Ukiran itu membuat patung itu tenang dan damai, seolah-olah Dewa Binatang emas itu berjalan-jalan dengan cakarnya, yang mencengkeram tanah. Hah? Luo Feng menatap patung itu, bingung. Aku merasa itu pasti hukumnya, tetapi mengapa ukirannya berbeda? Bahkan setelah mempelajarinya sebentar, Luo Feng tidak bisa memahaminya. Luo Feng terbang di langit dan terbang ke patung Dewa Binatang emas lainnya. Bagaimanapun, Dewa Binatang emas adalah yang paling dikenalnya. Patung Dewa Binatang emas lain juga terasa seperti perwujudan hukum, tetapi Dewa Binatang emas itu tampak garang, seolah-olah hendak menyerang. Dan ukiran pada skala juga berbeda. Satu demi satu patung Dewa Emas Binatang, masing-masing berbeda, marah, tenang, gembira, gila, acuh tak acuh, dan mengaum. Ukiran pada skala berbeda berdasarkan pada status emosional mereka, yang berbeda-beda. Beberapa patung Dewa Binatang menggunakan cakar mereka untuk menyerang, sementara yang lain menggunakan ekor atau tanduk mereka. Setiap bagian dari tubuh mereka tampaknya dapat menyerang. Setelah selesai memeriksa banyak patung Dewa Binatang emas, Luo Feng mulai memeriksa dewa-dewa binatang guntur, dan dewa-dewa pemukul cahaya. Patung-patung ini jauh lebih kuat daripada yang ditinggalkan oleh si Luo Duo. Luo Feng bahkan merasa bahwa patung-patung itu ada di kelas patung kecilnya. 8 dewa binatang bawaan, masing-masing dari mereka memiliki begitu banyak patung, dan mereka tampaknya mewakili segala sesuatu tentang hukum gabungan.
Luo Feng kagum. Setelah menyelesaikan semua patung, Luo Feng mulai melakukan tur di sektor Dewa Binatang. Di dataran, di pohon-pohon kuno, di tebing, di puncak gunung, di dasar danau, ada patung ukiran di mana-mana, dan dia bisa merasakan kekuatan yang datang dari patung-patung ketika dia dekat dengan mereka. Beberapa dari mereka hanya ukiran dasar, sementara beberapa termasuk deskripsi rinci tentang ukiran itu. Mereka telah ditinggalkan oleh banyak generasi makhluk luar angkasa, kuat dan lemah. Bahkan ada puluhan set teknik pamungkas tingkat master semesta. Adapun teknik puncak master-master dan teknik tingkat ksatria alam semesta, ini hadir dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, beberapa tentang pertempuran jarak dekat menggunakan senjata. Beberapa tentang senjata kekuatan spiritual. Beberapa tentang ilusi. Beberapa tentang amplifikasi. Mereka menyilaukan Luo Feng. Teknik amplifikasi jiwaku hanya 32 kali, kata Luo Feng. Meskipun binatang bertanduk emas memiliki teknik tipe amplifikasi, Dewa Dunia. Namun itu hanya teknik dasar dengan batas 36 kali. Sebagian besar batasan dalam teknik amplifikasi di sini adalah lebih dari 80, dan beberapa bahkan lebih dari 100. Luo Feng puas dengan teknik-teknik itu. Semakin banyak teknik yang dia ingat, semakin sedikit yang dia butuhkan untuk bekerja. Dia pasti bisa mencapai batas sempurna di sektor Dewa Binatang. Tentu saja, teknik tidak menjamin kesuksesan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menerima warisan para jenderal yang didewakan, tetapi hanya beberapa dari mereka yang dapat menyelesaikannya. Masih di dalam sektor Dewa Binatang. Itu adalah sebuah tempat yang sangat luas. Luo Feng melihat ke kejauhan dan berseru, tekniknya cerdik. Teknik-teknik pamungkas master-master semesta memang tak terduga, dan inilah teknik-teknik pemimpin kota kekacauan primal. Sayangnya, aku agak bingung. Bahkan dengan penjelasannya, pemahaman hukum Luo Feng sangat rendah sehingga dia masih bingung. Dia tidak mengerti apa-apa. Aku bahkan tidak bisa memahami teknik ulung para penguasa semesta dengan deskripsi terperinci. Bagaimana aku bisa membuatnya? Master Zuo Sanke, kamu terlalu percaya diri dengan aku. Luo Feng merasa tak berdaya. Namun, itu adalah tanah yang penuh dengan barang-barang berharga. Ketika dia membaca konsepsi Dewa Binatang buas bawaan di bawah patung yang berbeda, banyak pertanyaan yang Luo Feng miliki selama bertahun-tahun terpecahkan. Dia merasa bahwa ukiran yang berbeda memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Semuanya adalah perwujudan hukum, dan semuanya mengandung rahasia. Aku pikir setiap patung adalah satu set teknik tertinggi, gumam Luo Feng. Selain itu, harus ada koneksi di antara patung-patung itu. Aku hanya tidak cukup kuat untuk melihat melalui mereka. Luo Feng tidak menyadari hal ini sampai dia selesai membaca teknik yang memadai. Dia segera menemukan bahwa sebagian besar pencipta teknik memiliki deskripsi di belakang yang terinspirasi oleh patung Dewa Binatang. Patung-patung ini luar biasa. Bagaimana aku bisa terinspirasi? Banyak dari mereka yang menciptakan teknik ini adalah Master Semesta. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Master Zuo Sanke, bisiknya. Kamu mungkin kehilangan harta karun sejati puncakmu. Tapi tiba-tiba, dia mendapat ide. Tunggu, Luo Feng dengan cepat berdiri. Meskipun leluhur itu luar biasa, Master Zuo Sanke tidak bodoh, gumamnya. Dia tahu aku jauh lebih baik daripada leluhur. Jika dia cukup percaya diri untuk bertaruh, itu berarti aku pasti akan berhasil. Tapi bagaimana caranya? Pasti ada cara, tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun. Setelah 3 hari, Luo Feng masih belum menemukan apapun. Untuk apa nilainya? Aku mendapatkan 100.000 era, yang setara dengan 1 miliar tahun. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku hanya akan berlatih manual 9 jilid. Mata Luo Feng berkilau. Iya benar, aku bisa berlatih buku 9 jilid dan membiarkan binatang bertanduk emas, mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Terakhir kali, aku mendapatkan teknik warisan akulah semesta. Mungkin aku bisa mendapatkan yang lain kali ini. Bahkan jika aku tidak bisa, binatang bertanduk emas akan dapat melakukan akulah semesta. Langkah itu memakan tubuh yang besar dan suci. Mungkin teknik pamungkas lainnya tidak terlalu menuntut. Selain itu dilimpahkan melalui pikiran aku, dan kekuatan itu jauh lebih kuat daripada Master Semesta. Akulah semesta seharusnya menjadi teknik pamungkas para penguasa semesta.
Luo Feng bersuka cita. Ya tentu saja, teknik yang diwariskan akulah semesta. Leluhur hanya meminta aku untuk mengalahkan tubuhnya, tetapi dia tidak melarang aku untuk menggunakan teknik yang diwariskan. Luo Feng tersenyum, seperti kaisar cermin kulit yang hanya abadi. Teknik warisannya adalah pada tingkat penguasa semesta. Aku telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dan akulah semesta jauh lebih mengesankan. Hahaha, 100.000 era, kata Luo Feng. Aku tidak butuh 100.000 era. Aku hanya butuh 100 tahun. Luo Feng menantikan hasilnya. Dia bisa merasakan bahwa teknik warisannya akulah semesta cukup kuat untuk memenuhi kriteria. Binatang bertanduk emas aku akan menampilkan akulah semesta, dan kemudian dia pasti bisa mengalahkan tubuh leluhur yang hanya melakukan teknik puncak, tingkat master-master. Luo Feng mendapatkan kepercayaan diri. Dia telah membaca detail banyak teknik di sektor Dewa Binatang. Meskipun mereka terlalu rumit untuk dipahami, dia merasa bahwa akulah semesta, tidak lebih lemah daripada mereka. Luo Feng mulai mencurahkan waktunya untuk pengejaran baru ini. Ekor, cakar, sayap, punggung, dan kepala bergabung dengan setidaknya 10 kristal sungai darah, dan amplifikasi bisa mencapai 10 kali. Adapun bagian lain, mereka telah bergabung dengan 100 kristal sungai darah, dan amplifikasi bisa mencapai 100 kali. Setelah berlatih, tingkat gen kehidupan binatang bertanduk emas terus ditingkatkan. 7.000, 7.500, 8.000, 8.500, 9.000, 9.500. Setelah menyelesaikan jilid ke-6, tingkat gen kehidupan binatang bertanduk emas mencapai 9.000 kali. Hampir, kata Luo Feng, jilid ke-7. Binatang bertanduk emas melanjutkan dengan jilid ke-7 dan secara bertahap meningkatkan gen hidupnya. Akhirnya, setelah 62 tahun berada di sektor Dewa Binatang, binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Air jernih di danau itu mengalir, dan kabut merembes ke atasnya. Luo Feng duduk di samping danau, dengan kakinya disilangkan dengan binatang bertanduk emas setinggi 6 kaki. Batas sempurna, samudra jauh mencapai level sebelumnya, tetapi ketika ia menjadi samudra jauh yang tak terbatas, tubuh samudra jauh yang baru hanya memiliki tingkat gen kehidupan 1000 kali. Akhirnya, tubuh binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat itu. Luo Feng tersenyum dan menunggu perubahan tajam. Begitu gen kehidupan mencapai tingkat yang sempurna, tubuh akan mengalami perubahan yang tajam. Terakhir kali, hukum asal semesta tiba dan membawa Luo Feng ke ruang misterius. Setelah itu tubuh samudra jauh menjadi setinggi 55.000 mil. Apa? Luo Feng mengerutkan kening. 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada perubahan. Mengapa tidak ada perubahan sama sekali? Luo Feng bingung. Binatang bertanduk emasnya telah mencapai tingkat gen sempurna, namun tidak ada yang terjadi. Tidak ada perubahan pada tubuhnya yang suci, pikirannya juga tidak mengarah ke tempat misterius. Luo Feng berdiri. Mungkinkah itu karena matanya melebar, dan wajahnya menjadi pucat? Karena dia sadar, ini adalah alam semesta lain di sini. Alih-alih alam semesta yang asli. Luo Feng tahu bahwa ia berada di alam semesta yang berbeda, tetapi hukum gabungan, emas, kayu, air, api, tanah, angin, cahaya, kilat, waktu dan ruang, semuanya sama dengan yang ada di alam semesta asli. Teknik hukumnya juga mirip, tingkat alam semesta, tingkat domain, dan sektor adalah sama di jagat raya, yang awalnya semula dengan jagat asli. Alam semesta asli adalah alam semesta terbesar. Miliaran ras tinggal di dalamnya. Alam semesta primal dan alam semesta dari aliansi binatang luar angkasa, sementara itu, jauh lebih kecil. Namun, hukum dan kultivasi makhluk besar adalah sama di sini. Alam semesta yang berbeda hanya memiliki perbedaan dalam aliran waktu dan lingkungan. Luo Feng berasumsi bahwa, sekali dia mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna lagi, binatang bertanduk emas akan berevolusi lagi. Dan dia mungkin memasuki ruang misterius di alam semesta lagi. Aku salah, simpulnya, ada perbedaan signifikan antara alam semesta. Tidak ada perubahan sama sekali di alam semesta dari aliansi binatang luar angkasa, setelah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Apa yang harus aku lakukan? Dengan berlalunya setiap saat, dia menjadi semakin kesal. Meskipun binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dan dari segi kualitas,
ia telah mencapai persyaratan dasar untuk melakukan akulah semesta, ia masih belum memiliki jumlah yang cukup. Tubuh suci yang tingginya lebih dari 55.000 mil hanya bisa melakukan itu 10 kali. Dan tubuh binatang bertanduk emas hanya 600 mil, hampir 1/100 dari 55.000 mil. Jika tubuh binatang bertanduk emas mencoba untuk melakukan akulah semesta, tubuhnya yang suci mungkin benar-benar dihancurkan, sebelum dia bahkan benar-benar dapat mencobanya. Aku tidak bisa menggunakan teknik yang diwariskan, akulah semesta, untuk mengalahkan tubuh leluhur. Luo Feng mengerutkan kening. Jadi apa yang harus aku lakukan? Ini menempatkan Luo Feng dalam kesulitan. Tubuh sucinya terlalu kecil untuk melakukan teknik warisan. Satu-satunya pilihan adalah membuat satu. Tapi bagaimana dia bisa menciptakan teknik-teknik tingkat tertinggi, tingkat master-master dengan apa-apa selain pemahaman hukum, dan tingkat konsepsi dewa binatang? Kedengarannya konyol. Apa yang harus aku lakukan? Luo Feng terus berpikir, tetapi tidak ada jawaban yang terlintas di benaknya. Dia bahkan bukan seorang ksatria alam semesta. Bagaimana dia bisa menciptakan teknik pamungkas tingkat master semesta? Gagasan untuk menjadi penguasa tertinggi semesta. Konyol. Sementara itu, di dalam sektor dewa binatang yang luas, di puncak salah satu gunung dari pegunungan yang panjang duduk leluhur dalam jubah putih. Di sebelahnya ada seorang tua dengan tanduk transparan dan mengenakan jubah cian. Tamu gunung duduk, tampaknya muridmu telah mengalami masalah, kata leluhur sambil tersenyum. Jangan khawatir, kata tamu gunung duduk saat dia melihat ke kejauhan. Leluhur dan tamu gunung duduk, telah meletakkan tubuh mereka di sektor dewa binatang. Lagi pula, itu adalah alam semesta di bawah kendali sang leluhur, sama seperti alam semesta primal berada di bawah kendali pemimpin kota kekacauan primal. Pemimpin kota kekacauan primal tak terkalahkan di alam semesta primal, dan di alam semesta ini, tubuh leluhur bisa tak terkalahkan dengan pita master energi dari asal mula alam semesta. Ketika seseorang menjadi penguasa tertinggi semesta, ia mampu membuat tubuh secara acak. Dengan demikian, tamu gunung duduk tidak akan terjebak di alam semesta ini, karena ia dapat secara acak membuat tubuh. Kamu mengesankan, seru leluhur. Tingkat gen kehidupan murid kedua kamu mencapai hampir 10.000 kali dengan pita master kamu, dan murid ketiga kamu telah mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Kamu jauh lebih baik dalam mengolah murid daripada aku, terutama dalam hal meningkatkan tingkat gen kehidupan. Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu melanggar hukum operasi semesta, dan ada harga yang harus dibayar. Aku hanya bisa membudidayakan 2 murid. Leluhur mengangguk. Mereka tak tertandingi di alam semesta, amplifikasi dan tingkat gen kehidupan tidak ada artinya bagi mereka, karena mereka sempurna. Kalau tidak, mereka tidak akan disebut penguasa tertinggi semesta. Setiap orang yang mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, dapat diberikan hadiah dari asal-usul alam semesta. Seru leluhur. Setelah tubuhnya yang suci mencapai tingkat yang sempurna, pikirannya dapat dianugerahkan dengan teknik warisan yang sangat kuat. Sayangnya untuk murid kamu, karena ini adalah alam semesta aku. Leluhur melirik tamu gunung duduk dan melanjutkan. Alam semesta aku jauh lebih rendah daripada alam semesta asli. Aku tidak bisa memberinya teknik warisan atau membantu tubuhnya yang suci berevolusi. Dia menyesap anggur yang terbuat dari embun. Tanpa tubuh suci yang berevolusi, tubuh sucinya tidak dapat melakukan teknik warisan yang paling kuat, bahkan jika dia menganugerahkan satu, selain itu, dia bahkan tidak diberikan teknik warisan. Aku mungkin benar-benar kehilangan taruhan jika dia berada di alam semesta yang asli. Tapi di alam semesta aku bisa mengendalikan semua faktor, dan satu-satunya hal yang dapat diandalkan murid kamu adalah sektor dewa binatang. Kamu terdengar cukup percaya diri, kata tamu gunung duduk sambil menyesap anggur. Anggurnya enak, bisakah kamu memberi aku beberapa botol nanti? Aku membuat anggur dengan mencurahkan banyak energi dan waktu, dengan mengatur berbagai lingkungan khusus. Leluhur memandang tamu gunung duduk dan tersenyum. Apapun itu, kamu akan kehilangan harta karun sejati bagiku. Sedikit anggur adalah yang paling bisa aku lakukan. Tamu gunung duduk menggelengkan kepalanya. Ingat, Dewa Binatang Buas tua, 100.000 era. Sudah kurang dari 1 abad. Jangan terlalu sombong. Jadi, kamu yakin? Kata leluhur melanjutkan. Apakah kamu pikir murid kamu dapat menjadi penguasa tertinggi semesta dalam 100.000 era? Atau apakah kamu pikir, dia bisa menciptakan teknik pamungkas tingkat master semesta sebagai pejuang abadi?
Atau apakah kamu pikir dia bisa menciptakan teknik tingkat master tertinggi semesta, sebagai ksatria alam semesta? Menurut taruhan, begitu Luo Feng menjadi ksatria alam semesta, tubuh leluhur dapat menggunakan teknik pamungkas dari master semesta. Teknik pamungkas, yang akan digunakan tubuh leluhur pasti salah satu yang terbaik, di antara teknik-teknik pamungkas yang digunakan oleh master semesta. Hanya teknik tingkat master semesta tertinggi yang bisa mengalahkan itu. Satu-satunya hal yang bisa aku katakan kepada kamu, kata tamu gunung duduk, adalah bahwa murid aku kemungkinan besar akan berhasil. Tentu saja, jika dia gagal, itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak cukup kuat. Mungkin, lelucon yang sangat bagus, leluhur masih menolak untuk mempercayainya. 100.000 era setara dengan hanya 100.000 tahun di alam semesta asli, kata tamu gunung duduk. Tunggu dan lihat saja, jangan biarkan siapapun masuk selama tahun-tahun ini. Aku tidak ingin ada orang yang mengganggunya. Yakinlah, aku tidak akan mengganggunya, kata leluhur. Di mana anggurnya? Tanya tamu gunung duduk. Leluhur melambaikan tangannya, dan botol-botol anggur yang indah muncul dan melayang di langit. Ini setengah anggur yang kumiliki, kata leluhur. Aku akan pergi sekarang, kata tamu gunung duduk, dan dia mengambil semua anggur, menatap Luo Feng sejenak yang masih berpikir, dan menghilang. Mungkin, leluhur bergumam sambil menunduk. Tamu gunung duduk mengatakan muridnya kemungkinan akan berhasil. Sungguh konyol jika dia berpikir muridnya bisa menjadi penguasa tertinggi semesta. Itu berarti dia percaya bahwa, muridnya dapat menciptakan teknik terbaik yang menguasai alam semesta, sebagai pejuang abadi. Aku akan menyaksikan sesuatu yang benar-benar luar biasa jika Luo Feng berhasil. Jika dia tidak berhasil, aku akan memiliki harta karun sejati tingkat puncak. Kemudian sang leluhur tersenyum, lalu menghilang juga. Sin kemudian berpindah, ke tempat Luo Feng duduk di samping danau selama 9 hari. Dia bahkan merenungkan apa yang dipikirkan masternya tamu gunung duduk, dan leluhur binatang luar angkasa. Namun, dia tidak bisa menemukan apapun. Baik sang leluhur dan tamu gunung duduk adalah penguasa tertinggi dunia. Kekuatan dan cakrawala mereka ada di puncak alam semesta. Leluhur tidak percaya bahwa aku bisa melakukannya. Tetapi jika master tamu gunung duduk melakukan taruhan, dia pastilah percaya bahwa aku akan dapat melakukannya, setidaknya dalam 1 miliar tahun. Luo Feng mempertimbangkan ini. Ada alasan dia memintaku di sektor Dewa Binatang, gumam Luo Feng. Aku perlu menjelajahi sektor Dewa Binatang. Luo Feng memahaminya. Tempat pertama yang perlu dia jelajahi adalah sektor Dewa Binatang. Banyak makhluk besar datang ke sektor Dewa Binatang, pikirnya. Bagaimanapun, teknik-teknik itu ditinggalkan oleh para penguasa alam semesta, dan para ksatria alam semesta dari aliansi binatang luar angkasa. Namun, makhluk-makhluk besar itu tidak mampu menciptakan teknik-teknik terbaik, untuk para penguasa alam semesta sebagai abadi. Leluhur hanya akan membuat taruhan jika seseorang berhasil. Luo Feng mengangguk. Dia memperkirakan bahwa sektor Dewa Binatang jauh dari cukup. Sektor Dewa Binatang adalah aset pertama yang harus aku andalkan. Yang kedua adalah beberapa rahasia aku. Dan, yang tak kalah pentingnya, waktu. Jika tidak, Master Tamu Gunung Duduk tidak akan menetapkan jangka waktu 100.000 era. 100.000 era disamakan dengan 1 miliar tahun. Itu waktu yang sangat lama. Luo Feng tahu bahwa jika dia ingin sukses, dia harus mulai dari sektor Dewa Binatang. Dia sadar bahwa karena guru tamu gunung duduk telah membayar mahal untuknya, untuk memasuki tempat ini, pasti ada sesuatu yang sangat bermanfaat baginya di sektor Dewa Binatang ini. Oleh karena itu, Luo Feng mulai melihat-lihat sektor Dewa Binatang lagi dan kali ini melakukannya, dengan sangat hati-hati dan cermat. Pertama, di salah satu dataran yang luas, ia menemukan beberapa patung teknik di mana ia memperoleh 2 jenis teknik amplifikasi. Salah satunya adalah teknik amplifikasi jiwa yang dikenal sebagai 9 kunci puncak. Ketika dikuasai dengan sempurna, itu bisa menghasilkan amplifikasi jiwa 99,99, yang pada dasarnya dapat dianggap 100 kali. Yang lainnya adalah teknik amplifikasi tubuh suci yang disebut Dewa Binatang Emas. Ketika dikuasai dengan sempurna, amplifikasi bisa mencapai 100 kali. Awalnya, Luo Feng berpikir akan sangat sulit baginya untuk menguasai teknik ini. Dia tidak berharap bisa menguasai Dewa Binatang Emas, dari awal sampai akhir tanpa goyah.
Hanya butuh 3 hari untuk menguasai teknik dengan sempurna. Apakah itu tubuh Mosa, tubuh penduduk asli, tubuh samudra jauh, atau tubuh binatang bertanduk emas, semua ini bisa menggunakan teknik amplifikasi tubuh yang suci ini, untuk digunakan dengan baik. 9 puncak kunci adalah, tentang menguasai kontrol tertinggi dari kekuatan suci yang kabur. Itu memiliki persyaratan keinginan dan kesadaran yang sangat tinggi. Namun, kehendak dan kesadaran Luo Feng sudah pada standar jagat raya, karena Master Semesta hampir sempurna dalam hal penguatan jiwa, itu akan menjadi sepotong kue untuk Luo Feng untuk menguasai teknik ini. Hanya dalam waktu 1 bulan, ia menguasai 9 kunci puncak dengan sempurna. Kekuatan suci aku yang kabur, kehendak aku, dan kesadaran aku adalah semua standar penguasa semesta, jadi menguasai teknik ini sangat mudah, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Ini adalah bagaimana kemampuan berperan, dalam menentukan tingkat kesulitan teknik penguasaan. Dari ribuan kaisar yang abadi, bahkan tidak mungkin ada, yang bisa menguasai 9 kunci puncak, untuk kesempurnaan murni. Menguasai Dewa Binatang Emas, butuh waktu kurang dari sebulan untuk menguasai semuanya. Setelah itu, dia terus melihat-lihat seluruh sektor Dewa Binatang. Di sektor Dewa Binatang, ada 64 patung Dewa Binatang. Ada 8 Dewa Binatang Alam, yang masing-masing memiliki 8 patung. Ada puluhan ribu teknik rahasia, 36 teknik pamungkas alam semesta, 123 teknik pamungkas alam semesta, lebih dari 3.000 teknik pamungkas alam semesta, dan puluhan ribu teknik pamungkas ksatria alam semesta. Ada juga sejumlah besar ukiran hukum informal. Teknik-teknik rahasia informal ini sebagian besar tidak dapat dipahami, hanya ukiran yang paling tebal dan paling tipis saja yang bisa dipahami. Setelah meneliti teknik-teknik ini selama lebih dari setengah tahun, Luo Feng datang ke salah satu patung Dewa Binatang Emas. Kemudian Lu Feng mengangkat kepalanya, kemudian dia mengamati patung itu. Teknik-teknik ini tidak berguna bagi aku, pungkasnya. Ini diciptakan oleh makhluk besar lainnya. Bahkan jika aku mempelajarinya, mereka masih akan lebih cocok untuk orang lain. Di tanganku, kekuatannya akan jauh lebih lemah. Luo Feng menatap patung Dewa Binatang. Banyak teknik yang aku temui menyebutkan bahwa, seseorang harus dapat memahami patung-patung Dewa Binatang ini, untuk mendapatkan pemahaman. Bahkan Master Semesta, mencoba memahami patung Dewa Binatang ini. Secara keseluruhan dari sektor Dewa Binatang, elemen yang paling berharga adalah 64 patung Dewa Binatang ini. Kemudian Luo Feng terus belajar. Sementara itu di sektor Dewa Binatang, di puncak salah satu gunungnya. Leluhur berdiri dengan santai, menghadap ke hutan yang sangat jauh. Matanya tertuju pada Luo Feng, yang berdiri di depan patung Dewa Binatang Emas. Kamu sebenarnya telah berdiri di depan patung binatang emas itu selama lebih dari 3 tahun, bisik leluhur. Sepertinya kamu telah menyadari bahwa patung-patung Dewa Binatang ini adalah milikku yang paling berharga di sektorku. Betul, semua jenius luar biasa dan makhluk superior yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari aliansi binatang luar angkasa aku, menyadari bahwa patung Dewa Binatang ini adalah kuncinya. Ada banyak yang bisa menyadari hal ini. Namun, mereka yang mampu menemukan teknik rahasia, terutama untuk mengetahui teknik rahasia pamungkas tingkat Master Semesta sangat sedikit. Juga, mereka yang mampu memahami teknik rahasia pamungkas tingkat Master Semesta, adalah semua Master Semesta. Leluhur itu riang dan bikin nyaman. Dia tahu bahwa ada banyak teknik di sektor Dewa Binatang, yang tampak berharga tetapi sebenarnya nilainya sedikit. 64 patung Dewa Binatang adalah harta sejati yang tak ternilai harganya. Luo Feng berdiri di depan 8 patung Dewa Binatang Emas. Waktu yang dihabiskan untuk setiap patung bervariasi. Untuk periode yang lebih singkat, dia bisa menghabiskan 1 tahun atau lebih untuk mendapatkan pemahaman. Untuk periode yang lebih lama, dia bisa menghabiskan hingga 8 tahun untuk mendapatkan pemahaman. Adapun Dewa Binatang Guntur, Dewa Binatang Ringan, dan patung Dewa Binatang lainnya, ia menghabiskan waktu yang jauh lebih singkat, untuk mencoba memahaminya, karena pada akhirnya, ia tidak akan melintasi sepanjang jalan Dewa Binatang. 64 patung Dewa Binatang membawanya menjadi total 52 tahun untuk belajar. Semakin aku melihat, semakin aku merasa, ini sempurna, Dewa Binatang Emas, dan 8 pahatan. Luo Feng merasa bahwa, setelah melihat 8 patung Dewa Binatang Emas ini, dia bisa merasakan amarah, kebahagiaan, ketenangan, kemarahan, kegilaannya, semua jenis situasi menjadi akrab baginya.
Menutup matanya, dia merasa seolah-olah sedang melihat dewa binatang emas yang asli. Kurangnya satu patung akan membuat semuanya tidak lengkap, Luo Feng memutuskan dengan sedikit anggukan. Untuk makhluk besar manapun, hanya dengan melihat 64 pahatan, akan ada perasaan menyatu dengan pahatan itu. Ukiran rahasia yang mewakili jalur alam semesta pada 64 pahatan ini, membuatnya merasa seolah-olah dia menjadi satu dengan pahatan-pahatan itu, mereka bisa membentuk serangkaian teknik super lengkap. Mereka membangkitkan perasaan singularitas. Setiap makhluk hebat yang telah datang ke sektor Dewa Binatang, dari aliansi binatang luar angkasa bisa merasakan hal ini, pikir Luo Feng, tetapi tidak ada yang bisa mengetahui teknik rahasia pamungkas. Karena dari 36 jenis teknik pamungkas alam semesta yang paling kuat, beberapa harus diperoleh dengan memahami Dewa Binatang Emas, beberapa harus diperoleh melalui pemahaman Dewa Binatang Guntur, dan kadang-kadang, seseorang harus bisa mendapatkan pemahaman tentang dua Dewa Binatang yang dikumpulkan. Menilai dari kekuatan yang diukir, oleh teknik yang berbeda ini, mereka semua tampaknya cocok satu sama lain dalam kekuatan. Jelas, level masing-masing teknik akan serupa. Dengan menggabungkan semua 8 patung Dewa Binatang, untuk menciptakan teknik super rahasia, teknik ini harus mengalahkan semua yang lain. Setelah memperoleh dua teknik amplifikasi dan mempelajari patung-patung Dewa Binatang, Luo Feng mulai belajar sendiri sebagai subjek. Aku harus berhasil, katanya. Pertama, aku harus bergantung pada sektor Dewa Binatang. Kedua, aku harus berbeda dari yang lain. Ketiga, aku butuh waktu. Aku telah mempelajari dan sekarang memahami sektor Dewa Binatang secara menyeluruh. Bagi aku, untuk dianggap benar-benar berbeda dari yang lain, aku memerlukan sesuatu yang bahkan generasi makhluk tertinggi dari aliansi binatang luar angkasa, selain dari leluhur, tidak akan bisa dibandingkan. Luo Feng menganalisis pilihannya. Manual 9 jilid adalah salah satu dari jenis harta di alam semesta. Menara bintang adalah salah satu harta karun sejati tertinggi di alam semesta. Selain leluhur, kemungkinan makhluk lain di aliansi binatang luar angkasa, dan memiliki harta sejati yang tertinggi sangat rendah. Atau setidaknya, tidak ada yang diketahui Luo Feng. Teknik bakat akulas semesta, telah diberikan oleh alam semesta, untuk mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna. Dapat diasumsikan bahwa, banyak bentuk kehidupan khusus yang kuat dan unik, mungkin hanya mencapai tingkat gen kehidupan ribuan kali. Mereka yang dekat dengan puluhan ribu kali adalah pemandangan yang langka. Apalagi mereka yang telah mencapai kesempurnaan. Binatang luar angkasa bukanlah bentuk kehidupan khusus, kecuali mereka memiliki teknik seperti manual 9 jilid, mereka tidak akan pernah bisa sejauh ini. Samudra jauh tak berujung, mewakili kekuatan suci yang tak terbatas. Sayang sekali dia ada di alam semesta lain. Tidak mungkin dia bisa menyerap kekuatan suci dari samudra terpencil yang tak berujung. Di alam semesta yang utama, tubuh penduduk asli Luo Feng pertama-tama menuju ke Menara Bintang, untuk mempelajari ukiran rahasia dalam patung-patung di bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan pilar langit. Sayangnya, ini lebih mendalam daripada teknik-teknik utama dari para penguasa alam semesta di sektor Dewa Binatang. Dia tidak bisa menemukan mereka. Kemudian dia menaruh isi buku 9 jilid, di bawah pengawasan dan mempelajarinya dengan detail. Ini adalah teknik yang hanya digunakan untuk meningkatkan level gen kehidupan seseorang. Dalam hal kedalaman, itu sebanding dengan ukiran rahasia di Menara Bintang, yang jauh lebih mendalam daripada teknik pamungkas master-master semesta. Demikian pula, dia tidak bisa memahami pengetahuan yang mendalam, jadi dia hanya bisa berlatih secara berkala. Sedangkan untuk menggunakan teknik bakat akulas semesta, untuk digunakan, Luo Feng dan tubuh lainnya tidak dapat menggunakannya, kecuali musuh memasuki negara dewa. Hanya dengan begitu samudra terpencil yang tak berujung di negara dewa, memungkinkannya untuk menggunakan akulah semesta. Teknik bakat, aku adalah semesta. Pada saat itu, kekuatan suci air laut yang tak berujung membara, untuk menghasilkan energi tanpa batas. Di langit di atas samudra terpencil yang tak berujung, bola berbentuk oval besar dengan diameter puluhan miliar mil muncul, itu adalah alam semesta mini. Alam semesta, kata Luo Feng. Alam semesta miniatur. Luo Feng menggunakan kesadarannya untuk memasuki alam miniatur. Dia dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Sejak hari pertama ia memperoleh akulas semesta, ini adalah pertama kalinya menggunakannya, menurut apa yang tercetak pada kesadarannya. Ketika teknik bakat ajaib yang tak tertandingi ini diaktifkan, tingkat di mana kekuatan sucinya digunakan akan mengkhawatirkan.
Itu hampir seolah-olah sekali diaktifkan, kekuatan suci dari tubuh suci binatang bertanduk emas akan sepenuhnya dikurangi. Beruntung baginya, samudra jauh yang tak berujung itu cukup luas. Alam semesta yang luas ini, dengan diameter puluhan miliar mil, dapat menampung apa saja. Di dalamnya hanya ada ketiadaan yang luas. Ada aliran udara yang halus dan kacau. Alam semesta miniatur ini tidak lain adalah Luo Feng sendiri. Sungguh ajaib, katanya heran. Kontrol absolut, kontrol absolut. Saat dia berubah menjadi miniatur alam semesta ini, Luo Feng memahami sepenuhnya kekuatannya. Dia bisa membagi bagian tubuhnya yang suci di alam semesta ini, untuk melawan musuh-musuhnya, dan di alam semesta miniaturnya sendiri, dia bisa memindahkan penindasan dari luar ke alam semesta miniatur. Kekuatannya kemudian akan sangat meningkat, sementara lawannya menghadapi penindasan yang lebih kuat. Ini hanyalah salah satu dari kemampuan yang melekat. Yang terkuat adalah, ledakan alam semesta. Luo Feng tidak bisa menahan kagum. Dia hanya perlu satu pemikiran untuk mengaktifkan ledakan semesta, di mana alam semesta miniaturnya akan runtuh. Besarnya kekuatan ini luar biasa. Apa teknik menonjol, kata Luo Feng. Memikirkan bahwa aku memiliki teknik bakat yang kuat, dan dapat berubah menjadi miniatur alam semesta. Luo Feng tidak bisa tidak kagum. Pada saat yang sama, kesadarannya mulai mempelajari alam semesta miniaturnya, dengan penuh perhatian. Pada selaput tipis yang melingkupi bola besar berbentuk oval, energi tak terbatas mengambil bentuk banyak jalinan hukum yang saling bertautan satu sama lain, untuk membentuk gambar besar ukiran hukum, yang terus-menerus mengalami transformasi menjadi aliran udara yang kacau. Aliran udara yang kacau ini kemudian beredar di sekitar gambar besar dari ukiran rahasia dan terkoagulasi, untuk membentuk membran di sekitar alam miniatur. Sisa aliran udara kemudian akan melayang ke atmosfer, dan akhirnya berkurang. Gambaran besar ukiran hukum, ini adalah dasar bagaimana Luo Feng bisa menampilkan teknik bakatnya. Tetapi dia sama sekali tidak tahu apa-apa, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat gambar ukiran hukum ini. Gambar ukiran hukum berubah, menjadi bola berbentuk oval yang dibentuk oleh jutaan benang hukum yang saling bertautan satu sama lain. Itu sangat rumit, membentuk hukum revolusi dari alam miniatur ini. Dan jumlah kekuatan suci yang digunakan Luo Feng, akan digunakan untuk memasok seluruh alam semesta miniatur ini dengan energi. Secara teknis, itu bukan alam semesta yang nyata. Di alam semesta yang nyata, energi dapat didaur ulang dan harus habis. Tapi energi Luo Feng terus digunakan. Jelas, gambar ukiran hukum ini adalah versi yang sangat disederhanakan dari gambar ukiran primer, yang merupakan hukum paling sejati dari revolusi alam semesta primal. Namun, meski begitu, itu cukup mengesankan untuk membuat lidah Luo Feng terikat. Tapi Luo Feng tidak bisa menyelesaikan pikirannya. Dia benar-benar terkejut dengan gambar ukiran ini. Keindahannya sangat mencengangkan, lebih menakjubkan, daripada teknik pamungkas lainnya. Itu bahkan lebih indah daripada ukiran rahasia pada banyak patung dewa binatang. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.